3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Cahayaningrum. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat modern dengan tokoh Adam Smith serta Max Weber dan filsafat ekonomi kapitalisme atau kapitalis. Oke, langsung saja kita ke pengertian kapitalisme. Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan oleh pemerintah. Dan di sini tugas pemerintah hanya sebagai pengawas atau hanya mengawasi saja. Kemudian, pengertian kapitalisme menurut beberapa tokoh. Yang pertama, ada Adam Smith. Adam Smith sering disebut sebagai bapak kapitalisme, menyatakan bahwa kapitalisme merupakan orde pergaulan hidup yang hadir dari sistem ekonomi, memisahkan pegawai rendahan dan alat-alat produksi. Menurut beliau, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk mengendalikan perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa yang didorong untuk maju. Kemudian yang kedua, pengertian kapitalisme menurut Max Weber. Kapitalisme atau kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam sistem ekonomi pasar. Kemudian, pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, yaitu dengan cara kegiatan tukar-menukar pasar. Itu adalah teori menurut Max Weber sendiri. Oke, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kapitalisme menurut bapak kapitalisme yaitu Adam Smith dan Max Weber cukup jauh, bukan? Oke, kemudian ada prinsip dasar kapitalisme. Bapak kapitalisme atau Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar, yaitu yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Kemudian yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan status sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Kemudian untuk prinsip dasar kapitalisme yang terakhir adalah mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Dapat diartikan bahwa hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar itu harus diakui. Itu adalah prinsip 5 teori dasar menurut Adam Smith. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian yang kedua, hak milik perorangan itu diakui. Kemudian yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Maksud
kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, yaitu semua kegiatan ekonomi itu dibebaskan. Selanjutnya, poin yang keempat adalah bebas berkompetisi. Di sini dapat diartikan bahwa bebas berkompetisi adalah semua orang itu bebas mencapai tujuan organisasi atau tujuan masing-masing dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok tanpa suatu dorongan atau keharusan. Kemudian poin yang kelima, harga itu sebagai penentu. Kelemahan dan kelebihan ekonomi kapitalisme. Untuk kelemahan ekonomi kapitalisme, yang pertama, kebebasan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, ini sering disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lemah. Poin yang kedua, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi, sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Maksud kolusi adalah persekongkolan atau persekutuan untuk urusan yang tidak baik. Konglomerasi adalah perusahaan yang punya bisnis beragam. Yang berikutnya ada kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap individu, perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi seperti halnya sistem ekonomi sosialisme. Poin yang kedua, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi itu dapat dikembangkan. Poin yang ketiga, tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi, sehingga efisiensi dan efektivitasnya itu tinggi. Kemudian poin yang terakhir dari kelebihan sistem ekonomi kapitalis, karena ada setiap individu itu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu dan berkualitas. Oke, yang berikutnya ada negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada benua Afrika. Negaranya yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Bolivia, Greenland, Kolombia, Kanada, Meksiko, dan masih banyak lagi. Kemudian di benua Eropa ada Australia, Belgia, Spanyol, Swedia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Portugal, dan Rusia. Kemudian yang di benua Asia ada India, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Iran, Israel, Jepang, Thailand, dan Turki. Ada juga Malaysia, Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Singapura, dan Australia, serta Selandia Baru. Kemudian di benua Afrika ada Mesir, Afrika Selatan, kemudian ada Maroko, Aljazair, dan Kenya. Oke, cukup sekian materi video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.